Pesantren Al Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat sedang menjadi topik perbincangan beberapa waktu terakhir. Sepak terjang sang pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren, Panji Gumilang, membuat pemerintah dan kepolisian turun tangan. Panji pun sudah menjalani pemeriksaan dan terancam pidana. Pesantren yang memiliki luas 1.200 hektar ini menampung santri dan santriwati dari berbagai daerah yang berjumlah 5.014 orang. Mereka tersebar di sejumlah tingkatan pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.289 orang, Madrasah Sanawiyah 1.979, dan Madrasah Aliyah 1.746 siswa. Meski dirundung kontroversi, namun jumlah peminat yang akan mendaftar di pondok pesantren yang diduga terafiliasi NII ini tidak kunjung surut. Dari informasi yang beredar menyebutkan, calon santri yang mendaftar sudah mencapai 1.000 orang lebih dari kuota 800 yang disediakan. Lalu, bagaimana nasib para santri dan santriwati jika kemudian Panji Gumilang terjerat pidana? Akankah pesantren terbesar di Jawa Barat ini akan dibukukan? Atau sebaliknya, diambil alih pemerintah pusat dan daerah untuk kemudian dibina agar sesuai dengan akidah dan nilai NKRI? Ya pemirsa, saat ini pemerintah pun memang sedang mengkaji pemirsa. Berbagai macam usulan tim investigasi kemudian ditujukan mengenai pondok pesantren Al Zaitun. Bahkan banyak sekali saat ini dorongan agar pondok pesantren Al Zaitun dibubarkan ataupun juga dibukukan. Tapi tampaknya pemerintah masih pikir-pikir dulu dan masih memilih opsi untuk membina. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa, nasib santri pondok pesantren Al Zaitun. Di studio TV One saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jejen Mustafa yang merupakan pengamat pendidikan dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sudah tersambung dengan Jubir Wakil Presiden Pak Mas Duki Badlowi yang saya masih tunggu komunikasi saya di sini, tapi mungkin saya ke Mas Jejen terlebih dahulu. Tadi sebelum kita memulai saya sempat bincang-bincang dengan Bapak bahwa punya pengalaman 2 kali ke Pondok Pesantren Al Zaitun dalam rangka studi banding, tapi memang yang lampau ya. Boleh diceritakan tahun berapa dan apa yang diamati dan dilihat di sana? Saya lupa tahunnya. Yang saya ingat tentu saja banyak penyelenggara pendidikan yang ingin melihat Al Zaitun karena merupakan pesantren terbesar se-Asia untuk melihat pendidikan di sana. Yang kita tahu bukan saja proses pendidikan yang ada di sana, tetapi juga pengembangan dari sisi katakanlah pertanian, kemudian tentang peternakan dan lain-lain. Kami tidak sampai menggali betul atau membicarakan hal-hal yang misalnya tentang kurikulumnya, tentang sistem harian mereka seperti apa, tidak sampai sejauh itu. Hanya kita tahu Al Zaitun merupakan pesantren yang fenomenal, terutama karena bangunannya juga ya tentu saja sebagai pesantren yang besar, masjidnya saat itu juga luar biasa, menampung banyak sekali jamaah. Tentu kita tidak membayangkan bahwa pada perjalanannya Al Zaitun memunculkan berita-berita yang sensasional, yang kontroversial di mata publik. Oke, berarti tidak dalam ke kurikulum pada saat itu. Tapi di dalam seperti apa? Megahkah, enakkah hidup di sana santri-santrinya? Terlihatnya seperti apa? Kami tidak secara intensif bicara dengan santri, tetapi melihat fasilitas yang demikian megah, besar, dan mendapatkan kesempatan untuk melihat lapangan sepak bola, asrama, kemudian kami berkeliling melihat kolam ikan yang besar, dan intinya kami tidak sampai masuk ke dalam kurikulum yang seperti apa yang mereka ketemu dengan jalankan. Panji Gumilang? Tidak. Oke. Guru-gurunya bertemu? Bertemu.
lulusan mana? Sempat tidak sih ada rasa curiosity atau penasaran mereka dari mana, direkrut seperti apa, begitu kan? Kalau guru saya tidak tahu persis, tapi yang saya tahu persis adalah dosen-dosennya. Dosen-dosennya itu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Loh, satu alma mater dong berarti ya? Ya, jadi ketika Al-Zaitun membuka perguruan tinggi, Ya. sebagian dosen-dosennya adalah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Jejen, sekarang saya akan sapa narasumber saya sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Jubir Wapres. Sekarang saya tampaknya sudah tersambung dengan Mas Reza Indragiri yang merupakan pemerhati anak. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Reza. Ya, tampaknya masih tersambung ya. Oke, baik. Saya tadi sudah cari-cari banyak sekali tulisan dari Pak Jejen untuk membahas mengenai Al-Zaitun. Ini kan sekarang yang sedang diperbincangkan. Ada kekhawatiran bahwa paham yang tidak benar secara keislaman sudah menjangkiti anak-anak santrinya. Tapi nanti ditahan dulu ya Pak Jejen, karena sekarang saya akan melihat bahwa di tengah kontroversi ini banyak sekali aksi demonstrasi yang kemudian terjadi ditujukan untuk Pondok Pesantren Al-Zaitun, di mana ratusan pemuda yang tergabung dalam Ormas Solidaritas Nasional menggelar unjuk rasa di depan kantor MUI Pusat di Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Massa menuntut MUI lakukan klarifikasi dan tidak asal mengeluarkan fatwa untuk menyikapi ujaran kebencian dituduhkan kepada Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun. Ya, aksi ratusan pemuda pendukung Al-Zaitun yang tergabung dalam Ormas Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu siang tadi geruduk kantor MUI Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu aksi menyuruhkan agar Panji Gumilang ditangkap karena mengajarkan paham menyimpang terjadi di Mataram, NTB. Ya, ini tampaknya berbeda dengan demo yang tadi sebelumnya di kantor MUI Pusat, pemirsa. Bertolak belakang dengan demo tadi, ini ada ratusan umat Islam di Lombok unjuk rasa ke Mapolda NTB, pemirsa. Aksi kelompok yang tergabung dari berbagai organisasi masyarakat tersebut meminta kepada Kapolri melalui Kapolda NTB menangkap pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang beserta para pengikutnya. Ya, sekarang saya akan tanya kepada Mas Reza Indragiri dari Yayasan Lentera Anak. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, baik Mas Reza, karena ini hiruk pikuk mengenai institusi pondok pesantren, seakan-akan kita lupa bahwa ada anak-anak bangsa yang sedang bersekolah di sana. Kalau membahasnya secara psikologis, ini bagaimana ya kemudian anak masih bersekolah di institusi yang sekarang diminta untuk dibubarkan? Seperti apa kajian dari Mas Reza? Pijakan berpikir saya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebut bahwa salah satu hak anak adalah hak pendidikan. Dan pada pasal lain kita bisa temukan bahwa ada sekian banyak kewajiban yang harus dipikul oleh negara, dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan orang tua, termasuk adalah memenuhi hak-hak anak tersebut. Berarti termasuk memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Alhasil terkait dengan aspek teknis, apakah dialihkan sekolahnya, diganti pengurusnya, dimodifikasi kurikulumnya. Saya pikir itu pada aspek teknis yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh pihak punya keinsafan yang sama. Bahwa ratusan atau bahkan ribuan santri tersebut, bagaimana santri di pesantren-pesantren lainnya, tetap harus terpenuhi hak-hak mereka untuk memiliki atau menjalani proses pendidikan. Baik. Sebenarnya pernah tidak sih terjadi hal yang serupa ketika satu institusi kemudian diminta untuk dibubarkan, tapi ada anak-anak yang harus melewati proses penolakan seperti ini, kalaupun nanti dibubarkan atau dibekukan, dia harus mencari sekolah lain. Ini menjadi opsi yang terbaik tidak sih Mas Reza? Baik.
Baik, komunikasi saya sedikit terganggu dengan Mas Reza, mungkin kembali dengan ke Pak Jejen yang nanti akan saya tanya sesaat lagi. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang anak yang punya hak untuk bersekolah, di tengah polemik ini, lantas negara memposisikan diri seperti apa? Kalaulah dibina, tepat tidak? Kan ajarannya sudah menyimpang sejak lama. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya mungkin sekarang saya ke Pak Jejen. Pak Jejen, sebenarnya saat ini kan kita belum dengar statement dari pemerintah yang ingin membubarkan Al Zaitun meskipun desakannya seperti itu. Cukup bijak tidak sih mengingat banyak sekali santrinya? Bagaimana jika mereka sudah diajarkan paham yang salah? Kita tidak harus terlalu cepat ya mengatakan bahwa pemahaman dan pengamalan atau kurikulum Az-Zaitun itu sesat atau tidak standar. Kita tunggu investigasi pemerintah terkait dengan apakah kurikulum di sana itu tidak standar. Saya lebih ingin mengatakannya standar atau tidak standar. Karena pesantren dan madrasah di Indonesia itu bukan sesuatu yang tidak ada hukum di sana. Sudah ada standar pesantren dan ada standar kurikulum madrasah. Karena itu kita harapkan pemerintah segera mengeluarkan hasil evaluasi atau investigasi apakah misalnya pemahaman dan pengamalan agama yang muncul di video-video itu memang seperti itu adanya atau seperti apa. Tentu saja kita ingin mendapatkan validitas data yang objektif, yang ada unsur tabayun di sana, karena seandainya memang tidak standar, maka konsekuensinya Al Zaitun harus mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Kalau bergeming, tentu saja pilihan terakhirnya adalah tadi penutupan sesuai dengan harapan masyarakat. Sekali lagi, pesantren sebagai entitas yang di dalamnya ada undang-undang harus memenuhi kriteria-kriteria, indikator-indikator yang sesuai standar pemerintah. Memang kita tunggu hasil investigasi dari pemerintah terkait standar kurikulum pesantren maupun madrasah. Pak Jejen, mungkin paling sederhana ini deh gambar yang saya hadirkan saat ini. Ini ketika sholat, kalau tidak salah sholat Idul Adha yang safnya berjarak. Kita lihat dari yang paling sederhana saja. Ini gambarnya. Secara pendidikan, bagaimana kemudian mindset seperti ini, pemahaman seperti ini bisa diluruskan? Sementara mereka sudah mungkin setahun, lebih dari 2 tahun belajar bahwa sholat yang benar menurut guru mereka seperti ini. Ini bagaimana Pak Jejen? Ya, kita tunggu apakah hal ini merupakan sesuatu hal yang final bagi Al Zaitun. Atau itu bisa sesuatu yang bisa diubah melalui rekomendasi dari Kementerian Agama. Karena bagi saya yang harus juga dikonfirmasi adalah pandangan atau pemahaman Al Zaitun tentang kitab suci, tentang haji misalnya. Nah, sementara foto yang hadir kepada kita tentang tata cara sholat itu masih sesuatu yang bisa didiskusikan, debatable. Baik, Mas Reza, ini mungkin agak sulit juga saya bertanya, saya penuh dengan kehati-hatian. Mungkin dari gambar saja yang kita saksikan, sholat safnya berjarak 1 meter antara satu dengan lainnya. Jikalau memang pemerintah ingin membina pola atau cara sholat seperti ini, kalau anaknya tidak mau, misalnya kalau anaknya tidak mau dibenarkan, ini bagaimana? Antara hak anak dan pemerintah ingin membenarkan, ini seperti apa Mas Reza? Kalau kita gunakan kata kuncinya adalah hak anak untuk berpendapat, untuk menyampaikan isi hatinya, maka undang-undang memposisikan bahwa setiap anak berhak untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan tingkat kematangan dan kecerdasannya. Itu hak anak yang dijamin oleh negara.
Tetapi pada saat yang sama, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memuat satu pasal pun yang mewajibkan semua pihak untuk mengamini kehendak atau hak anak tersebut. Dengan kata lain, anak harus diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan isi hatinya, tetapi siapapun kemudian pihak itu bisa saja mengabaikan kehendak anak, mengabaikan pernyataan si anak, sepanjang bisa dipastikan bahwa kepentingan terbaik anak bisa direalisasikan. Pandangan atau posisi Undang-Undang Perlindungan Anak sedemikian rupa bertitik tolak dari asumsi bahwa pada dasarnya secara umum anak belum mencapai titik kematangan yang optimal. Kemampuan berpikir mereka belum tanda petik sempurna. Itu sebabnya sekali lagi tidak ada satu pihak pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memenuhi, untuk mengiyakan, untuk menganggukkan kepala terhadap perkataan si anak. Betapapun sekali lagi, semua pihak harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, isi hatinya. Oke, boleh ditambahkan Pak Jejen, nah bagaimana bahwa benturan kita ini hak anak ini, anak juga harus didengarkan. Kalau mereka tidak mau dibenarkan, ini bagaimana? Ya, saya kira apa yang kita lihat salah satunya praktik pengamalan keagamaan tadi, saya kira masalahnya bukan di anak. Karena santri itu sami'na wa ata'na kepada syekh. Ya. Jadi sekarang masalahnya adalah apakah pemahaman itu, pengamalan itu bagi syekh atau al-zaitun itu sesuatu yang final, yang tidak bisa didialogkan dengan pemerintah. Betul. Atau sesuatu yang bisa dibina tadi. Kalau bisa dibina demi kepentingan anak-anak santri, bisa diluruskan, saya kira. Dengan catatan memang video-video itu valid ya, bukan satu rekayasa. Jadi di sini pertama tentu pembinaan sesuai dengan standar kurikulum yang sudah ada pesantren maupun madrasah. Tetapi kalau tidak, maka memang kita sudah punya standar operasional ya, untuk pertama memberikan surat peringatan dan pada akhirnya pilihan terakhir ya kalau harus menutup ya menutup. Kalau syekh atau al-zaitun bergeming dengan itikat baik dari pemerintah untuk melakukan pembinaan. Baik, ditahan dulu Pak Jejen, sekarang saya akan hadirkan kepada Anda, ini ada berita mengenai aksi unjuk rasa susulan yang kembali dilakukan sejumlah elemen masyarakat, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Zaitun, di mana masa Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu terobos barikade polisi, di mana seorang pendemo akhirnya diamankan. Ratusan massa dari Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu atau ASRI menerobos barikade penjagaan polisi yang berjaga sejak pagi tadi di Ponpes Al-Zaitun. Akibat demo yang ricuh, 1 orang diamankan. Dalam orasinya, massa menyuarakan 7 tuntutan, di antaranya usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaitun hingga penghentian pembuatan dermaga khusus Al-Zaitun yang dinilai memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Ya, karena tadi demonya sempat ricuh, boleh kita cek langsung pemirsa di lokasi bagaimana suasananya malam hari ini. Rekan saya Opi sudah siap mengabarkan langsung dari Indramayu. Opi, silakan dengan laporannya. Ya baik, Caca, siang tadi Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksi demonstrasi tersebut sempat terjadi aksi kericuhan. Akibat aksi demonstrasi dan ricuh, 1 orang demonstrasi berhasil diamankan polisi. Dan perlu kami informasikan bahwa sejumlah saksi pelapor terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang siang tadi menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Indramayu. Baik, Caca. Ya, baik, terima kasih Opi mengabarkan langsung dari Indramayu. Ya, sekarang pemirsa sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat atau mendengar jawaban dari Mas Reza Indragiri. Karena saya mau tanya Mas Reza kalau tidak salah anaknya bersekolah di pesantren. Boleh juga diceritakan, kalau kondisi seperti ini kita jauh dari anak, ini pondok pesantren kabarnya mau ditutup atau juga dibekukan. Psikologis orang tua ini kan juga harus diperhatikan sesaat lagi.
khusus yaitu kepada para wali santri. Karena intinya penghuni di sini adalah santri. Nah, santri itu pasti punya ayah ibu. Nah, kalau di sini ada 5.000 wali santri, paling tidak ya 10 sampai 20.000 wali santri. Percayakan kepada kita yang ada di Ma'had, putra putri, ibu dan bapak, selamat semua, aman semua, belajar dengan baik. Yang baru pun mudah-mudahan kerasan karena baru masuk, tapi insya Allah kerasan. Dan tanda kerasan itu sudah diteliti oleh Syekh. Tiap hari Syekh keliling, anak-anak ceria dalam belajar, dalam olahraga. Nah, percayakan pada kami, dan kalau ingin berkunjung, ya silakan berkunjung, temui anak-anak. Tapi jangan terlalu sering, nanti menghabiskan biaya gitu. Sebulan sekali saja itu berapa biayanya kalau tiap bulan? Ke Al-Zaitun kalau dari Jakarta atau dari Banten itu nggak cukup 10.000, karena tolnya saja 50.000 itu. Nah, kalau untuk bayar tol 50.000 pulang pergi sudah lebih daripada. Ya, sekarang saya ke Mas Reza. Mas Reza, sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, kalaulah kondisi seperti ini terjadi, ini orang tua kan juga was-was, meskipun pimpinannya sudah mengatakan bahwa jangan khawatir. Seperti apa, Mas Reza? Saya akan menjadikan akreditasi sebagai dasar bagi saya untuk bersikap, Mbak Caca. Dalam proses akreditasi itu ada sejumlah borang atau sejumlah berkas yang memang harus diperiksa, diverifikasi oleh otoritas terkait, baik Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, atau oleh lembaga Muhammadiyah misalnya, karena putra saya bersekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jogja. Nah, setelah berkas-berkas tersebut diperiksa, maka saya bayangkan secara umum bisa saja setiap lembaga pendidikan, termasuk madrasah atau pesantren, pada berkas A nilainya bagus, pada berkas B nilainya sangat bagus, berkas C justru kurang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mengingat bahwa ternyata dari seluruh berkas itu ada yang nilainya plus, tapi juga ada yang nilainya minus, maka menurut saya tidak tepat seandainya sebuah lembaga pendidikan itu dibubarkan begitu saja. Karena itu artinya menurut saya sama saja dengan menihilkan berkas-berkas atau borang-borang yang nilainya sudah positif. Nah, alih-alih kemudian membubarkan lembaga pendidikan atau pesantren atau madrasah, maka menurut saya justru yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan berkas atau borang yang nilainya masih negatif agar bisa menjadi positif. Dengan demikian pembinaan alih-alih pembubaran menurut saya merupakan langkah yang paling tepat. Oh ya, baik. Sekarang saya ke Pak Jajan. Pak Jajan, kita dengar tadi dengan pimpinan pondok pesantren jangan khawatir, bahkan khususnya siswa yang baru. Bahkan kabarnya juga dilakukan penerimaan juga meskipun sedang bermasalah. Salah tidak secara institusi sedang bermasalah mau menerima murid baru? Tidak salah karena belum ada keputusan dari pemerintah. Apakah pondok pesantren ini ditutup atau tidak? Jadi tidak salah. Karena itu tim ini harus bekerja secepat mungkin untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan di Al-Zaitun itu baik pesantrennya, madrasahnya itu kurikulumnya sesuai standar. Sesuai standar. Tim Kementerian Agama tidak cukup hanya melihat apa yang tertulis. Jadi dia harus melihat juga bagaimana habituasi, pemahaman dan pengamalan agama yang dilaksanakan di Al-Zaitun, sehingga menarik kesimpulan yang betul-betul berbasis data, tidak saja apa yang terlihat tetapi juga menggali lebih jauh, karena informasi yang sampai kepada masyarakat ini ada kontradiksi. Ada yang mengatakan bahwa alumni tidak merasakan kurikulum yang menyimpang. Tetapi sebagian juga mengatakan, terutama video-video viral itu memperlihatkan kepada kita sebuah kurikulum, sebuah pengamalan keagamaan yang berbeda dari mainstream, katakanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya kira sudah jelas bahwa
entitas pesantren maupun madrasah berdiri dan mendapatkan bantuan operasional sekolah itu dengan syarat, ketentuan syarat-syarat. Di antaranya adalah mengajarkan sebuah kurikulum yang tidak ekstrim. Ya, jadi kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi sementara bantuan terus juga diterima, saya kira itu kita tidak mau ada di sini sesat pikir di mana Al Zaitun menerima bantuan di satu sisi tetapi tidak mau melaksanakan kurikulum standar. Baik, ya. Menarik sesat pikir yang dikatakan oleh Pak Jajan di sini. Mas Reza, kalau tadi kita melihat sudut pandang hak anak dari hal yang lain. Tapi kita tahu faktanya bahwa banyak orang tua di Indonesia memilihkan sekolah untuk anaknya. Anak kan juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau sedari awal di Al Zaitun lagu Indonesia Raya sudah salah, tata cara sholatnya sudah berbeda. Ketika terjun ke masyarakat, mereka akan jadi orang seperti apa? Bagaimana Mas Reza? Ya, hitung-hitungan di atas kertas. Semestinya ada sinkronisasi, ada harmonisasi antara kehidupan yang berlangsung di dalam pesantren dengan kehidupan di luar pesantren. Jadi ibaratnya lah, kalau di dalam pesantren anak dibina sedemikian rupa untuk jadi insan mulia, maka seyogianya tanda petik kurikulum yang berkembang di masyarakat akan berkelindan dengan itu. Bagaimana hasil tempaan di dalam lingkungan pesantren, begitu kembali ke masyarakat mereka juga bisa terpupuk, terpelihara, berkesinambungan, segala macam budi pekerti dan akhlak mulianya. Nah, menjadi persoalan saya pikir kalau kemudian sudah ada ketidaksinkronan satu sama lain. Masyarakat punya ekspektasi tinggi terhadap para santri, anggaplah demikian. Tapi pada saat yang sama ternyata pesantren tidak bisa mencapai atau memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Maka ya kita patut risau bahwa kualitas anak didik, baik dari sekolah umum maupun sekolah berlatar agama, ternyata tidak akan bisa menjawab persoalan masyarakat. Alih-alih menghadirkan solusi, menghadirkan pencerahan bagi publik, justru jangan-jangan menjadi sumber persoalan tersebut. Baik, Pak Jajan, butuh usaha ekstra tidak sih pemerintah untuk membenarkan hal ini? Mengingat juga banyak alumni yang sudah jebolan Al Zaitun. Kalau tata cara saja berbeda dengan hal yang lain, bagaimana dia kemudian sholat di masjid nanti ketika dia safnya berjarak? Atau mungkin lagu Indonesia Raya, ketika ditanya lagu Indonesia Raya dia ngomong-ngomong karena diajarkan salah, seperti apa Pak Jajan? Tidak bisa dikatakan sulit, tapi juga bukan hal yang mudah untuk menangani persoalan ini. Tetapi fokus materi investigasi sudah jelas ya. Pertama soal pemahaman tentang kitab suci, pemahaman tentang haji, kemudian pengamalan yang muncul di media sosial. Jadi fokus saja ke sana yang kita nilai secara umum itu tidak sesuai dengan paham kebanyakan. Baik. Katakanlah dengan kurikulum Kementerian Agama. Nah, memang persoalannya adalah tidak semudah katakanlah membina, tetapi kita tahu bahwa mereka alumni akan terjun ke masyarakat. Baik. Nah, ketika pemahaman dan pengamalan agama mereka berbeda dengan masyarakat kebanyakan, maka mereka akan teralienasi, mereka akan termarginalkan atau dimarginalkan oleh masyarakat karena pilihannya hanya dua. Apakah mereka menjadi makmum, jamaah atau menjadi imam. Oke. Nah, ketika pemahamannya berbeda dengan masyarakat secara umum, kan tidak mungkin mereka membentuk kelompok atau masyarakat tersendiri. Saya potong. Ada tidak sih alumni Al Zaitun masuk ke UIN Syarif Hidayatullah? Saya tidak punya data, tapi besar kemungkinan ada. Oke. Saya tidak punya data. Mungkin tidak juga bisa dilihat ada yang berbeda dari murid-murid UIN, ini pondok pesantrennya mana, seperti itu kan para guru-guru? Nah, yang perlu diingat lagi bahwa apakah pemahaman mereka itu dan pengamalan mereka seperti itu sebagai sesuatu yang diyakini satu-satunya kebenaran, yang lain salah, atau mereka diajarkan untuk moderat. Ini pemahaman saya, yang lain boleh percaya mengamalkan sesuai kepercayaan yang berbeda. Tetapi yang problematik bagi pemerintah saya kira, termasuk bagi orang tua adalah ketika mereka meyakini bahwa pemahaman dan pengamalan kamilah yang paling benar, yang lain sesat. Itu yang perlu diinvestigasi oleh Kementerian Agama.
Oke, baik. Terima kasih Pak Jajan atas waktunya. Terima kasih Mas Reza Indragiri atas waktunya. Mohon maaf pemirsa, memang tidak ada dari perwakilan pemerintah yang bisa menjawab pertanyaan saya atau bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini karena memang belum ada jawaban meskipun kami sudah mengundang. Tapi mungkin di lain kesempatan di Apa Kabar Indonesia malam. Terima kasih Bapak-bapak.